لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هديه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Allah muliakan kita hadir di majlis ini. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, subuh itu adalah ibadah yang berat. Salat subuh itu ibadah yang salatnya paling berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha jama'atan." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, wa lam taqtu takbiratul ihram al-ula, dan tidak ketinggalan takbir yang pertama. Di salat subuh berjamaah tidak ketinggalan takbir yang pertama. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Kata Rasulullah. Kita 40 hari hitung dari sekarang 40 hari jangan ketinggalan takbiratul ihram. Kutibat lahum bara'atani. Ditulis baginya dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Salat subuh. Yang kedua adalah bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Sebab salat subuh memang berat, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah bisa menikmati ibadah berjamaah, itu bukan main itu. Kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya berjamaah, kalau nggak berjamaah rasanya gak enak, itu bukan main itu. Kata orang soleh, orang kalau bisa mendapatkan kebahagiaan rohani kalau tiga. Yang pertama, tana'um bi dzikrillah, merasa nikmat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak nyaman subuh, kayaknya nggak enak, itu berarti kita sudah merasakan nikmatnya ibadah. Jemaah yang Allah muliakan. Yang kedua adalah al-ya'su minal khalqi, nggak ngarep dari manusia. Nyatanya kita udah tahu mana orang yang munafik, mana yang orang pure bener, ada yang segala macam, mana yang bajingan, mana yang kecoa sekarang di usia begini. Banyak orang yang kita percaya butuhnya gunting dalam lipatan. Ada orang yang nyaman hidupnya itu dia kalau nggak bergantung sama orang, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah muliakan. Yang ketiga adalah jemaah yang Allah muliakan, tumanina bi zikrillah, merasa nyaman dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan bukan dengan janji orang, dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi Allah berapapun besarnya kecilnya kebaikan pasti dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cukup hanya Allah saja. Ya. Jadi saya ulangi lagi, orang bisa merasakan kenyamanan spiritual kalau tiga punya dia. Yang pertama, at-tana'um bi dzikrillah, merasa nyaman dengan zikir kepada Allah. Salat jamaah zikir, salat tahajud zikir, baca Quran zikir. Tuh, yang Allah muliakan. Udah nyaman. Kalau nyaman itu artinya kita kalau nggak ngerjain nggak enak. Kita kalau nggak tahajud nggak enak. Kita kalau nggak baca Quran nggak enak. Itu namanya udah mulai nyaman kita, namanya Allah muliakan. Bagaimana kalau kenyamanan itu kita dapatkan? Kalau Allah sudah hiasi perangai kita dengan ketaatan, itu ciri-ciri kenyamanan. Kita ini jamaah Allah muliakan pakai sempak jalan kaki, saya malu, itu udah ada rasa nikmat sama zikir. Kita pakai celana pendek, lingling, itu malu tuh. Itu udah merasa nyaman jamaah Allah. Atau misalnya kita baru makan, baru jalan gitu, merasa malu, itu udah mulai Allah hiasi pelan-pelan tuh. Buah dari zikir kita, buah dari
Nah, zikir kita. Yang kedua tadi saya katakan lagi, apa itu? Al-ya'su bi khalqillah. Jangan ngarep dari manusia. Jangan ngarep dari manusia. Jamaah Allah, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa itu? Jamaah Allah muliakan, at-tuma'ninatu bi wa'dillah. Merasa nyaman dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang mau pergi haji, yang mau pergi umroh, nabung aja 100.000, bismillah, tabungan buat haji, buat umroh. Saya nggak katakan pasti. Kalau niatnya karena Allah, nanti dicukupkan, Pak. Nanti dicukupkan. Subhanallah. Kita mau ada urusan siapa anak kuliah fakultas kedokteran, misalkan mahal fakultas kedokteran itu. Bismillah, nabung buat anak saya kuliah kedokteran. Insya Allah dicukupkan. Sebab janji Allah seperti itu. Jamaah Allah muliakan. Yang baik pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sekarang merasa nyaman dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia kan kadang-kadang subhanallah. Manusia kan gitu. Kadang janji IKN selesai, nggak taunya kan hujan mulu. Betul nggak gitu? Oh, anak saya masih kecil, jangan jadi calon presiden. Nggak taunya konstitusinya dirubah. Manusia begitu. Sebab sifat orang Indonesia itu adalah hipokratik. Orang Indonesia itu munafik, Pak. Orang Indonesia itu munafik. Jamaah Allah muliakan. Jadi sifat dasarnya kata Bapak Mukhtar Lubis, orang Indonesia itu munafik, hipokratik. Siang ngomong A, malam ngomong B. Selasa ngomong A, Rabunya ngomong B. Biasa Indonesia itu. Jamaah Allah muliakan. Yang kedua, orang Indonesia itu percaya sama tahayul, klinik. Orang itu pasti klinik. Jamaah Allah muliakan. Dulu ketika saya kecil ini sawah semua, Pak. Namanya tubuh, sawah semua. Orang lewat sini, numpang. Cucu Nabi Adam mau lewat, saudara ini. Sini karena biasakan orang sini, Pak. Ini, wah, soroknya bukan main ini. Subhanallah. Ini yang jadi mediator penjualan tanah di sini. Saya punya bapak, tapi bapak kakaknya bapak saya. Dia untung sini dia kawin 4. Masya Allah. Sekarang 1 meter pun nggak bisa tanahnya. Masya Allah. Orang Indonesia percaya sama klinik. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yadkhuluna al-jannata sab'una alfa min ummati bighairi hisab. Ada 70.000 orang yang masuk surga dari umatku tanpa hisab. Kata Rasul, 70.000 orang. Kita dapat nggak kira-kira ya? Berpikiran insya Allah. Sebab kalau namanya yang dulu banyak udah 70.000. Kalau kita yang cuma sisa doang. Apa Rasulullah alladzina la yatatayyarun, tidak memiliki prinsip hari siang, tanggal siang. Tuh, ini biasanya orang Jawa nih banyak nih gini. Orang Betawi juga banyak nih ya. Hari siang, tanggal siang, malam siang, segala macam tuh. Itu tayyarun. Siang semua. Punya istri siang. Nggak cuan. Saya punya tetangga, Pak, Masya Allah, punya istri orang Malipin. Orang Malipin kan, mohon maaf, nggak bisa masak. Orang Malipin itu baduy sama dikit, Pak. Masya Allah, dapat 3 bulan dicerain. Kenapa dicerain? Nggak cuan. Maksudnya nggak hoki. Ini orang teman saya pergi haji sama-sama rombongan. Di Masjidil Haram, ketika dia tawaf, berhenti dia tawaf, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap berdoa saya lihatin begini aja. Saya bingung, doa apa itu? Selesai stop, saya tanya, itu tadi doanya apa itu? Begini-gini aja. Astagfirullah. Saya mau niru maksudnya apa itu begini-gini aja. Apa kata dia? Ustaz, saya kan dagang motor bekas. Saya mohon kepada 1 aja sehari ya, saya 1. Allahu Akbar. Klinik, percaya sama klinik. Banyak pantangannya orang tuh. Nggak ada, saudara. Perjanjian kita cuma Allah. Perjanjian kita cuma kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang pantangan ini, nggak ada pantangan. Kan ada orang begini-begini misalnya, mohon. Orang Jawa itu, lihat orang Jawa itu. Kalau laki-lakinya orang Sunda, perempuan orang Jawa, itu ada musibah orang Jawa.
Makanya nggak ada nama jalan di Bandung tuh nama jalan pahlawan Jawa, nggak ada. Begitu juga di Jogja nggak ada namanya pahlawan orang Sunda tuh nggak ada. Sebab pantangan. Masya Allah, pantangan. Ada aki-aki sama ada seorang, saya pulang ngajar malam Jumat, ada seorang pria laki-laki umur 74 tahun mau menikah dengan perempuan 72 tahun. Yang laki-laki orang Sunda, yang perempuan orang Jawa. Dia bilang, ini gimana ini, kan nggak boleh pantangan, laki-lakinya Sunda, perempuan Jawa. Lalu pertama itu, yang kedua kan udah tua, masih mau begitu. Saya bilang, apa dia bilang? Ustaz, kalau udah nempel masa nggak bangun, Ustaz, mau Sunda mau Jawa jadi urusan. Ini orang udah bisa merombak yang namanya klinik deh. Jadi orang di situ percaya sama klinik tuh. SBY itu ketika dilantik presiden 3 hari nggak mandi dia, biar supaya auranya kuat. Kita kalau pengantin 3 hari nggak boleh mandi tuh, aura cantikannya kuat. Tetap aja hidung pesek, pipi tembem, jelek-jelek aja. Oh, Indonesia tuh sama klinik anak ya kayak apa itu. Makanya zaman sekarang bukan cuma dokter, dukun jadi laku. Dukun jadi laku. Biangnya dukun Joko Bodo, tahu Joko Bodo? Oh, yang di lubang buaya mati. Karena apa? Karena makan kliniknya. Alhamdulillah dari Joko Bodo. Masya Allah. Saya pernah dalam sebuah diskusi dengan Gendeng Pamungkas. Gendeng, jadi PT IKA kepolisian itu mengadakan seminar perbandingan antara dunia klinik dan dunia nyata. Itu ketika Joko Bodo lagi ceramah, lagi ngasih materi, ada orang ngomong, sekarang buktikan bahwa santet itu ada. Kata orang tadi, buktikan bahwa santet itu benar-benar ada dan itu real. Kata Joko Bodo, tolong matiin lampunya. Dia bilang, matikan lampunya. Matiin semua. Ada apa? Ya coba hidupin lagi. Ada orang lagi pingsan. Kepok. Orang sepupu hebat banget Joko Bodo. Masya Allah. Apa namanya? Gendeng Pamungkas. Tapi udah mati, Gendeng Pamungkas udah mati dah. Gendeng Pamungkasnya Gendeng. Ketika disiuman ditanya, apa yang Anda rasakan tadi? Saya seperti kepala saya ada yang menyambar saya seperti kayak bola api gitu. Ada bilang, orang dengan ceramah ini kata Gendeng Pamungkas tuh peserta seminar semua semakin yakin dengan namanya dunia spiritual klinik. Orang Indonesia tuh dengan pada saat itu Joko Bodo terkenal. Alhamdulillah ya. Orang Indonesia pertama tadi Hipokratik, yang kedua klinik, yang ketiga jamaah Allah mengatakan orang Indonesia itu feodal. Tahu feodal? Ada kasta-kastanya orang Indonesia. Saya sholat asar, belakang saya santri, sholat asar saya 5 rakaat. Satu pun santri nggak ada yang komentar. Sebab kenapa? Yang salah kiainya, takut kualat. Tuh, padahal nggak apa-apa. Pak Kiai tadi lupa, kebanyakan jumlah rakaatnya. Boleh nggak? Boleh, wajib kita bilang. Subhanallah. Dalam dunia nyata itu ada yang klinik. Kita di Indonesia asal mancung dikit, rambut keriting hitam, udah habib aja. Zaman sekarang kan begitu Pak. Lagi ramai, betul nggak ya? Apalagi ini mau pakai peci merah nih, dikasih gamis, dikasih ini nih, Mas siapa ini? Dikasih imamah, panggil habib di kampung saya ini. Asalnya ini yang pakai peci coklat-coklat gini nih. Iya. Situ pakai gamis, ikut sama saya naik motor, pakai imamah begini. Ntar gue saja masuk hidup gratis. Katanya Habib. Padahal kata Rasulullah SAW, la farqa bainal Arabi wal Ajami. Gak ada beda antara Habib sama Arab, sama Arab sama orang biasa, gak ada. Kata Rasulullah SAW, al jannatu liman ittaqa. Orang jannah surga itu buat yang bertakwa. Walau kana abdan habasyian, sekalipun yang bertakwa itu seorang budak seperti Bilal bin Rabah, budak dari suku Habasyi. Wa naru liman kafar, dan neraka buat yang kafir. Walau kana habaib al-Hasyimiyah, kata Rasulullah, walaupun turun Habib bangsa Hashim.
Indonesia itu feodal. Masya Allah. Saya itu punya kajian di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Setang. Ini direktur semua ngaji sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kalau direktur itu duduknya di depan, kalau dosen biasa di samping. Ngapain yang begini-begini? Saya bilang atasan saya bilang. Jangan bangga jadi atasan. Atasan di Tanah Abang 100.000 3. Tahu apa maksudnya? Atasan di Tanah Abang 100.000 3. Udah bergaul aja. Dia sih bergaul. Gak ada beda bernon cuma jabatan doang. Gak ada dalam agama itu namanya feodal. Gak ada. Tuh. Yang terakhir, orang Indonesia itu penyakitnya adalah apa itu? Nggak mau bertanggung jawab. Orang Indonesia itu nggak mau bertanggung jawab. Selalu menjadi korban bawahan. Selalu korban itu bawahan Indonesia itu. Nauzubillah, semua nauzubillah. Makanya kata Bung Karno itu, banggalah sama diri sendiri, banggalah sama pribadi kita sendiri sebagai manusia Indonesia, sebagai manusia Indonesia. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mulai tafsir kita yaitu ayat terakhir dari surah Yasin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah, ini kata-kata orang kalau ngomong subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalimat kadang-kadang ringan di lidah tapi maknanya mesti tahu kita. Apa itu? Pertama, kalimatut tanjih. Kalimat yang mensucikan Allah, kalimatut taqdis, kalimat yang membersihkan Allah, wa tahiratun minasy-syu'i ila hayyil qayyum. Dan kalau kita mengucapkan kalimat ini jamaah yang Allah muliakan, harus Allah kita bersihkan dari yang kotor-kotor. Sama kita saudara yang Allah muliakan. Kalau kita ngomong subhanallah, maka artinya kita harus mensucikan Allah, zatnya, sifatnya, perbuatannya, ibadahnya. Itu mesti bersih kalau ngomong subhanallah. Artinya begini, kalau kita ngomong subhanallah, itu zatnya Allah nggak bisa kita bayangkan seperti apa. Nggak bisa, nggak boleh jamaah Allah mereka. Punya tangan, jangan bayangkan Allah tangannya begini. Enggak. Tuh, kalau kita punya mata seperti mata kita, nggak boleh. Kalau kita begitu bisa kafir, saudara. Ngerti maksudnya itu? Bisa kafir kita tuh. Jadi kalau kita berbicara Allah, zatnya Allah, itu artinya jangan kebayang dalam pikiran kita Allah punya kaki yang mau duk. Allah punya tangan yang bisa kafir kita. Kenapa jamaah yang Allah muliakan? Kalau kita membayangkan, mempersonifikasikan Allah model kayak gitu, itu sama saja kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan Allah ada, ya Allah, pokoknya tangannya Allah di atas. Apa itu tangannya Allah? Bukan berarti tangannya begini, bukan. Kita ngomong aja wallahu a'lam atau rahmatnya Allah. Jadi jangan berpikir Allah punya mata, Allah punya tangan, Allah punya telinga. Enggak boleh saudara ya Allah mempersonifikasikan Allah dengan menggambarkan Allah sama seperti makhluk, kafir hukumnya. Auzubillah min dzalik. Makanya enggak boleh kita seperti ini. Jangan yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu subhana membersihkan zatnya Allah Subhanahu wa taala minasyawaib dari yang kotor-kotor tadi. Yang kedua, jamaah Allah muliakan, membersihkan Allah, mensucikan perbuatan Allah. Apa maksudnya? Kalau Allah berbuat sesuatu, jamaah Allah muliakan, Allah tuh nggak punya kepentingan apa-apa sama kita. Ngerti maksudnya? Allah tuh nggak punya kepentingan apa-apa sama kita. Kita mau sholat, kita mau apa, bersemua, nggak ada urusan Allah. Allah ngasih, Allah berbuat ya berbuat. Sama kasih contoh saudara yang Allah muliakan. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya apa yang Allah lakukan, tapi mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kambing. Kambing kakinya berapa? 4. Amin, pelan-pelan. Kambing kakinya 4. Kalau saya ini kambing dari kecil sampai besar saya pelihara nih kambing. Masuk kandang saya kasih umpan dan segala macam. Kambing saya potong kakinya 1, saya biarkan kambing ini hidup dengan kakinya 3. Pertanyaan saya, boleh nggak ini Pak? Boleh nggak? Enggak.
Enggaknya kenapa? Menyiksa. Menyiksa, terus apa lagi? Ya pokoknya gitu deh ya Pak. Ada yang kan mengatakan boleh aja, sebenarnya kambing saya. Kalau saya potong ekornya boleh nggak? Lah boleh, orang kambing saya. Saya potong 3 kakinya, dia hidup dengan kaki 1, boleh nggak? Boleh saya, sebab kambing saya. Betul nggak Pak ya? Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tadi pertanyaan tadi jawabannya begini. Nah, jadi hukumnya bagaimana kalau misalnya saya punya kambing kakinya 4, saya potong 1? Jawabannya secara syariat, secara hukum fikih nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Sebab anggota tubuh dari hewan yang halal darahnya, yang hewan yang boleh dimakan kita pisahkan, itu haram hukum. Jadi hukumnya bangkai. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Jadi kalau misalnya ada orang diabetes, diamputasi, dia punya kaki begini, itu nggak boleh disolatin. Sebab kenapa? Ini bangkai nih. Karena kan orang ini masih hidup. Paham itu maksudnya? Tapi kalau jasadnya seorang meninggal dunia, itu memang harus disolatkan. Sebab kan ruhnya, kemanusiaannya yang hilang. Paham berarti ya? Pertama itu. Jadi kalau misalnya kambing 1, saya ambil kakinya 4, saya potong 1, boleh ya saya makan? Nggak boleh. Jawabannya jawaban syariat tadi. Jadi kalau udah anggota tubuhnya berpisah, maka hukumnya dibangkai, dan bangkai hukumnya haram. Paham berarti ya? Yang kedua jamaah itu hukumnya. Yang ketiga, yang kedua jawabannya secara sosial. Kalau seandainya kambing ini saya potong kakinya 1, saya biarkan dia, benar kayak ini namanya menyiksa hewan. Apa komentar orang? Betul ya? Artinya perbuatan kita sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan kena resiko hukumnya. Ada benar, ada salah. Itu pasti begitu jemaah ya Allah muliakan. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala karena esa beliau jemaah ya Allah muliakan, enggak ada dimintakan tanggung jawab, enggak ada. Enggak ada dimintakan tanggung jawab. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah nggak ada, kenapa Allah begini, kenapa ya Allah kok begini, nggak ada. Tuh, paham gitu maksudnya itu. Jadi tuh bedanya bahwa kalau kita ngomong subhanallah, itu artinya perbuatan Allah esa, nggak ada diminta tanggung jawab, nggak ada Allah bertanggung jawab pada siapa, nggak ada. Maka dari itu jamaah yang Allah muliakan, artinya apapun yang terjadi pada kehidupan kita ini, semuanya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan baik adanya. Sebab nanti ada perbedaan mazhab nih. Kata Imam Asy'ari, Allah menciptakan yang baik, Allah menciptakan yang buruk juga. Kata Imam Asy'ari. Allah ciptakan baik, Allah ciptakan buruk juga. Jamaah Allah muliakan. Tapi kalau Imam Maturidi berkata, Allah ciptakan baik semua, nggak ada yang buruk. Ada tukang cukur. Habis nyukur, jamaah yang Allah muliakan, habis nyukur, harinya Allah muliakan, dia ngomong gini, saya nggak percaya Tuhan. Kata yang dicukur, kenapa nggak percaya Tuhan? Kalau emang ada Tuhan, orang baik semua, nggak ada maling, nggak ada bajingan. Kan Tuhan nggak baik. Jamaah yang Allah muliakan. Itu orang yang habis dicukur setelah turun dari kursi, dia mau naik motor, lewat orang, rambutnya gondrong, tahu gondrong ini. Dia mau ke tukang cukur, Pak, kenapa? Saya nggak percaya dalam gondrong. Saya nggak percaya sama orang gondrong. Lah kenapa? Nggak percaya. Kan tadi ada gondrong. Apa kata yang tukang cukur? Sebab dia kalau masuk kemari saya cukur jadi nggak gondrong. Begitu juga sama Tuhan. Mengapa orang jamaah yang ada yang baik ada yang jelek? Sebab orang jelek enggak menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang menghampiri Allah jadi orang baik semua. Makanya kalau kata subhanallah tanzihu a'adillah minasyawaib, kita membersihkan Allah, perbuatan Allah dari pikiran-pikiran yang negatif. Paham itu Pak? Ya. Yang kedua, kalau kita ngomong subhanallah, itu artinya tanjilullah min sifati minasyawaib. Kita bersihkan Allah dari sifat-sifat yang negatif. Jadi kalau misalnya jamaah yang Allah muliakan, Allah memiliki sifat misalnya wahdaniyah, itu Allah Maha Esa. Jangan pikirin Allah punya membantu yang bantuin begini, jangan berpikir sebab Allah Esa. Kita kalau ngomong
la ilaha illallah. Kita udah ngomong la ilaha illallah nih. Itu konsekuensinya 3, 4. Yang pertama, Allahu ahad la saniya. Allah Maha Esa, enggak ada duanya. Yang kedua, alimun la jahlala. Allah Maha Alim, enggak ada yang namanya kebodohan bagi Allah. Yang ketiga adalah adilun la julala. Allah Maha Adil, enggak ada salahnya yang Allah muliakan. Yang ketiga, yang keempat, yang Allah muliakan, Allah itu apa namanya itu? Qawiyyun la adala. Allah Maha kuat, enggak ada lemahnya. Begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kalau kita ngomong subhanallah, mensucikan Allah dari peribadatan. Begini saudara. Ini kita lagi diri nih, lagi sholat. Allah. Ini tiba-tiba ini di kaki kita ada semut. Tahu semut Pak? Boleh nggak kita begini? Boleh nggak? Hukumnya boleh, hanya makruh. Atau lagi Allah Akbar, handphone kita bunyi, kita taruh handphone kita bunyi. Boleh nggak kita matiin? Kita untuk sebentar kita matiin. Sebab di Arab kalau kita pergi haji ada orang lagi Allah Akbar, handphonenya bunyi, ya ambil begini. Ini misalnya orang Pakistan, dibalas begini. Kalau kita di sini alhamdulillah nggak ada Pak. Betul nggak kita? Jadi misalnya Allah Akbar, lagi sendiri begini, jamaah Allah muliakan, tiba-tiba kaki kita gigit semut. Kan sebelum sujud kan rukuk dulu, i'tidal dulu, betul nggak kira? Tapi kenyataannya kita baru baca Al-Fatihah, nih kaki kita gigit semut. Kita ngomong dalam hati ngomong gini, ntar sujud saya matiin. Betul nggak kira? Ntar sujud saya matiin, ini semua atau ntar handphone kalau misalnya saya sujud saya matiin. Paham betul maksudnya? Jadi kita sujud sembari niat matiin semut. Kita sujud sembari menjelat matiin handphone. Bagaimana hukumnya? Batal sholat kita. Batal sholat kita. Sebab kenapa? Menduakan niat, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Ngerti maksudnya Pak? Jadi kalau misalnya ada semut, kita begini aja dah, matiin begini. Jangan nungguin nanti kalau sujud saya matinya. Nggak boleh begitu. Sebab menduakan niat. Bayangkan ini subhanallah. Paham itu maksudnya? Jamaah yang Allah muliakan. Jadi kalau misalnya handphone kita ditaruh di bawah, handphone mati, jangan nungguin sujud. Sebab kan nyanyi, kadang-kadang handphone ada nyanyinya juga. Mending nyanyi enak, nyanyi ayu tinting lagi nyanyinya. Nanti kalau sujud saya mati nih handphone. Allah, Allah, Allah. Baru dia matiin, batal sholatnya. Ngerti maksudnya? Ada orang sholat, Allah, nanti ada paket saya batalin sholat saya. Nanti ada paket datang suka gitu, paket, betul ya? Nanti kalau ada paket datang saya batalin sholat. Itu udah batal sendirinya sholat itu. Sebab dia menduakan niat sholat dengan niat paket tadi. Beda dengan puasa. Beda dengan puasa. Kalau orang berpuasa kata suaminya entarkan kondangan. Entarkan kondangan. Hari Minggu biasanya kan musim kondangan nih. Kondangan. Ternyata kondangan gak jadi. Dia terus puasa. Masih boleh kalau puasa. Kalau sholat nggak boleh. Ngerti nih maksudnya? Jadi sholat itu niatnya harus istimror. Jadi nggak boleh. Kalau ada paket datang saya batin. Paket. Nggak tanya ke rumah orang. Dia nggak batalin, tetap batal sholatnya. Sebab kenapa? Menduakan niat dalam ibadah. Dan itu Allah sangat benci ya kayak gitu. Paham itu maksudnya? Jadi namanya kalau kita ngomong subhanallah, mengesahkan zatnya Allah, mengesahkan perbuatan Allah, mengesahkan sifat Allah, dan mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.